Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mempelajari Sekolah Sahabat kita pada hari ini, tanggal 19 Maret 2025. Untuk itu, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mau belajar firman-Mu melalui Sekolah Sahabat kami. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami boleh mengerti pelajaran kami, agar kami boleh memahami bahwa kasih dan keadilan adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita bertemu kembali. Hari ini kita akan mempelajari materi Sekolah Sahabat dengan judul Dipanggil untuk Menegakkan Keadilan. Mengapa kita dipanggil untuk menegakkan keadilan? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah inti dari pelajaran kita hari ini. Para nabi dalam kitab suci terus-menerus menyoroti panggilan Allah tentang keadilan. Isu tentang ketidakadilan dan penindasan diulang-ulang oleh para nabi. Misalnya Nabi Yesaya, Nabi Yeremia. Yesaya 1 ayat 17 berkata, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, dan belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Yesaya 10 ayat 1 dan 2. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Yesaya 10 ayat 3 dikatakan, apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong, dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Kemudian Nabi Yeremia 22 ayat 13 berkata, celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Yeremia 22 ayat 15 dan 16 berkata, sangkamu rajakah engkau? Jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras, tidakkah ayahmu makan, minum, dan beroleh kenikmatan, tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, apakah perhatian terhadap keadilan hanya dituliskan dalam perjanjian lama saja? Apakah perjanjian baru tidak memberi penekanan terhadap keadilan? Dalam pelayanan Yesus pun ternyata menekankan pada keadilan. Kita dapat membaca pada Matius 23 ayat 23. Berbunyi demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, apakah yang dapat kita pelajari? Kesimpulan bagi kita adalah satu, keadilan, kesetiaan, dan belas kasihan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsep tentang kasih. Yang kedua, tidak ada keadilan tanpa didasari oleh kasih. Keadilan hanya dapat ditegakkan dengan kasih. Yang ketiga, jika kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi sesama kita dan memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.